Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Pak Mahfud, lagi-lagi Pak Mahfud ini sedang trending jadi perbincangan di media sosial ya. Alhasil, banyak sekali rakyat Indonesia itu yang menghujat balik Pak Mahfud. Dibilang kacang lupa kulitnya lah, penjilat lah dan lain sebagainya. Gegara apa? Sekarang ini Pak Mahfud lagi aktif-aktifnya menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Seperti apa sih serangan balik dari warga Indonesia bahkan kolega-kolega Pak Mahfud? Berikut video lengkapnya. Tonton sampai akhir supaya nggak gagal paham. Check this out. Sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya Apa sih, Pak? sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau. Yang bicara orang lain. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Jadi ini saya sampaikan terus banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat. Mantap Opung. Ya kan saya juga manusia, punya keterbatasan. Saya juga nggak pernah merasa Superman. Tapi saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera. Dan saya tidak perlu merasa bahwa dia lebih pintar dari saya. Ada hal-hal yang dia lihat, saya tidak lihat. Itulah timbul. Jadi kalau Anda sebagai pejabat tinggi apa saja, jangan kita merasa bahwa kita paling hebat. Semua itu hebat. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang mau dengarin. Dan pemimpin itu harus mau mendengarkan pendapat dari bawah. Saya titip sama kalian. Situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau ya orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya EF Saifullah, Refli Harun sudah wajar lah ya. Anggap itu karena memang itu sudah rusak dalam kata orang Medan. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ya itu ya. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto tuh case-nya beda bos gitu. 32 tahun kita di seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang mutungan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia gitu. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya gitu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung. Gitu. Makanya kenapa 02 itu menjadi menang 58,8% itu ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan di-framing dengan kecurangan, dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK, kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Iya. Jadi kan? Dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan itu, ya kan? Tapi ya silakan sajalah karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Nah, saya terus terang aja risih dengan berseliwerannya suara rakyat yang risih ya. Di TikTok, di media sosial yang lain, di podcast. Dia seperti kacang lupa sama kulitnya. Berseliweran hanya untuk berupaya menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi.
Padahal kebijakan-kebijakan yang lalu itu kan Pak Mahfud juga ikut serta di dalam penyusunannya, di dalam rapat-rapatnya, karena dia adalah orang yang ada di circle RI 1. Dia bagian dari yang jadi itulah. tidak elok adalah saat Pak Mahfud tampak membelot dan berkhianat kepada Bapak Presiden Jokowi pasca pencalonan Cawapres. Harusnya Pak Mahfud berjiwa besar, menerima kekalahan itu dengan legowo, karena Anda sudah diusung oleh partai besar, Partai PDIP Perjuangan. Harusnya seperti itu, harusnya. Kalau partai sebesar PDI Perjuangan kemudian tidak bisa membawa Anda, Pak Mahfud, menjadi wakil presiden atau wakil RI 1, maka itu bukan salah dari Pak Jokowi. Kemungkinan adalah karena strategi dan metode yang dilakukan pada saat promosi Capres kemarin tidak berhasil. Karena selalu nyerang Jokowi, Yang kedua, makanya karena nggak berhasil. memang Tuhan memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran untuk jadi RI 1 dan RI 2. Sepakat. Bukan Anda yang dipilih oleh Tuhan, bukan Anda yang ditakdirkan untuk menjadi RI 1 dan RI 2. Pak Prabowo sudah berjuang sekian lama, mulai dari bikin partai, kemudian melakukan banyak hal, menjadi wapres, berapa kali dia mencalonkan, menjadi presiden, berapa kali dia mencalonkan, dan baru dapat di tahun 2024 hingga 2009 nanti. 2024 dan 2029 kita tunggu bagaimana kinerjanya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Biarkan Pak Jokowi menuntaskan tugasnya, jangan direcokin terus Pak Mahfud. Iya, harusnya seperti itu. Jangan kok dinyinyirin terus. Jadi saya berharap berjiwalah besar seperti kesatria, seperti negarawan. Jangan jelek-jelekan terus. Kalah ya kalah, udah gitu. Pernah ada pertanyaan di benak saya. Apakah Anda disuruh oleh seseorang atau suatu kekuatan yang besar untuk menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi? Bahkan Anda pun punya ide untuk mengadili. Bisa jadi seperti itu ya. Disama-samakan Pak Jokowi dengan Pak Gus Dur. Mereka adalah dua tokoh yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Kalau Gus Dur itu karena permainan politik saja sih. Siapa yang diuntungkan, ya dia yang memulai permainan politik untuk menjatuhkan Gus Sepakat. Dur. Tapi Pak Jokowi ini beda, Pak. Jangan dikulik terus. Anda yang akan dibenci oleh masyarakat nantinya. Nah itu. Sudahlah duduk diam. Kalau memang kemarin waktu nyalon wapres mungkin Anda keluar uang banyak, itu risiko.